أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستعين به ونشكره، ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا النبي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزاه. اللهم صل على النبي محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفي عنا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. يا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah sering kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Semoga dengan banyak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap berkenan melimpahkan karunia-karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sering-sering kita lafalkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Terutama bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad pada hari yang mulia dan penuh berkah seperti ini, yaitu setiap hari Jumat. Dengan banyak melafalkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita kelak fi yaumil akhir termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dalam majlis Jumat yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha dengan sungguh-sungguh mengamalkan dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an surat ke-35 yaitu surat Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kitab itu yaitu Al-Qur'an kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada juga yang pertengahan, dan di antara mereka ada juga yang terlebih dahulu berbuat kebaikan atas izin Allah. Yang demikian itu merupakan karunia yang besar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Fatir ayat 32 ini memberi informasi kepada kita tentang kondisi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal ayat tadi Allah berfirman, alladzina istafaina min ibadina, orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud umat pilihan ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan umat Nabi Muhammad, kita semua ini sampai generasi sampai akhir zaman nanti lebih mulia dibandingkan dengan umat-umat dari nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian yang lain dari umat yang terpilih dalam ayat ini juga adalah orang-orang yang berilmu di antara umatnya Nabi Muhammad, terutama para sahabat, para salafus saleh, dan juga generasi-generasi berikutnya yang menyukai keilmuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal dari ayat tadi, alladzina istafaina min ibadina, orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hambaku, kata Allah, juga berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam sebagai umat pilihan yang akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain, atas umat-umat dari nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana umat Islam terbagi menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama az-zalimuna li nafsih, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah al-muqsitun, orang yang berada atau berislam dalam sikap yang pertengahan. Dan yang ketiga adalah as-sabiquna lil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, golongan yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka, yaitu di antara umat Islam, ada yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu orang Islam yang tetap suka melakukan kemaksiatan, suka melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tidak mentaati perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah kepada mereka, baik dalam bentuk ibadah-ibadah, akhlak, nilai-nilai dan lain sebagainya. Bahkan sebaliknya, golongan yang menzalimi diri mereka sendiri ini juga melanggar larangan-larangan dan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Termasuk golongan orang yang menzalimi diri sendiri adalah orang-orang yang suka mencampur adukkan antara amal-amal saleh dengan amal-amal buruk, yaitu orang-orang yang di satu sisi melakukan kebaikan-kebaikan, namun di sisi lainnya mereka tetap gemar melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian golongan
Yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka, di antara umat Islam ada yang pertengahan. Orang-orang yang berada di level pertengahan ini adalah orang-orang yang taat menjalankan kewajiban-kewajiban. Orang-orang yang taat meninggalkan larangan-larangan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun golongan yang pertengahan ini belum terlalu tertarik untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan dalam Islam, baik dianjurkan di dalam Al-Quran maupun oleh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya golongan pertengahan ini meskipun melakukan hal-hal yang wajib, tapi jarang melakukan salat-salat sunnah seperti salat rawatib qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian meskipun golongan pertengahan ini tetap taat menjalankan puasa di bulan Ramadan yang sifatnya wajib, namun mereka jarang melakukan puasa-puasa sunnah seperti puasa sunnah di hari Senin dan hari Kamis, puasa pada ayyamul bidh, yaitu yang dianjurkan atau disunnahkan untuk dilaksanakan setiap tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan Qamariyah, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Tentunya kita patut mengingatkan diri kita sendiri bahwa amalan-amalan sunnah itu fungsinya atau manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kita supaya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan-amalan sunnah fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan ketika kita semua melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang ketiga disebutkan dalam ayat tadi, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka yaitu orang-orang Islam ada yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang bersegera dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal saleh, baik yang hukumnya fardu atau wajib maupun hukumnya yang sunnah. Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam melakukan kebaikan kepada sesama umat manusia. Golongan yang ketiga ini juga orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, memiliki nafsun mutmainnah, yaitu orang-orang yang memiliki 3 sifat utama sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat pertama, orang-orang yang memiliki nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, adalah orang yang meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa dirinya kelak akan berjumpa, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya yang dia lakukan di kehidupan dunia. Sifat yang kedua dari nafsun mutmainnah adalah ridha, atau menerima dengan lapang dada atas semua takdir atau ketentuan mutlak yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Dan sifat yang ketiga yang dimiliki oleh orang yang memiliki jiwa yang tenang adalah memiliki sikap qanaah, yaitu berpuas diri dan bersyukur atas semua pemberian yang dianugerahkan Allah kepada dirinya. Golongan yang ketiga ini juga adalah orang-orang yang selalu merindukan keutamaan dan hal-hal yang baik dan bermanfaat, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa merendahkan kemuliaan dirinya, bisa merendahkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kemanusiaan. Golongan yang ketiga ini juga orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan oleh agama Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang golongan yang ketiga ini Allah mengatakan wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka yaitu umat Islam ada orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan atas izin Allah. Di situ Allah menambahkan atas izin Allah. Maksudnya bahwa semua kebaikan,
semua kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia dalam melakukan ketaatan dan kebaikan tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menegaskan hal ini dalam ayat ini? Tidak lain supaya orang-orang yang telah mampu melakukan kebaikan-kebaikan ini tidak tertipu dengan berbangga diri atas amal-amal soleh yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, manusia bisa menyadari dengan sepenuh hati bahwa ia melakukan amal-amal saleh itu semata-mata atas izin, atas rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang bisa melakukan amal-amal saleh hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya taufik atau perkenannya sehingga dirinya mampu melakukan semua amal-amal saleh tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Fatir ayat 32 ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Dzalika huwal fadlul kabir." Yang demikian itu merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Penggalan ayat terakhir ini menunjukkan dua makna. Yang pertama, bahwa dipilihnya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pilihan di antara umat-umat yang ada yang pernah hidup di alam dunia ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat pilihan tidak lain adalah diberikannya Al-Quran kepada kita umat Islam sebagai petunjuk bagi kita dalam menempuh dan mengelola kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 10, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah dihadirkan kepada umat manusia. Di dalam surat Al-Imran ayat 10 ini Allah memberikan 3 sifat kenapa kita umat Islam diharapkan menjadi umat yang terbaik. Yang pertama Allah katakan, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mencegah kemungkaran-kemungkaran, mencegah hal-hal yang buruk dan bisa merusak. Dan yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan kita umat Islam tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Al-Quran, maka kita pun dituntut untuk memegang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai suatu umat. Tentang hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Jubair ibnu Mut'im dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abshiru fa inna hadzal Qur'ana tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tahlaku wa lan tadhillu ba'dahu abadan." Sabda Rasulullah, "Bergembiralah kalian wahai umat Islam, karena Al-Quran ini," kata Rasulullah, "satu sisinya berada di tangan Allah dan satu sisi yang lainnya ada di tangan kalian. Maka hendaklah kalian berpegang teguh pada Al-Quran. Jika kalian berpegang teguh pada Al-Quran, maka sekali-kali kalian tidak akan binasa, sekali-kali kalian tidak akan tersesat setelahnya untuk selama-lamanya." Mudah-mudahan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memotivasi kita semua untuk mendekatkan diri dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan memahaminya dan berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا معبود بحق إلا الله إله واحد له الملك وله الحمد هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمدًا رسول الله الذي أرسله ربه ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار المهاجرين منهم والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mari kita bersama-sama menutup khutbah ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rashidin. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب الأعمال التي تبلغنا بها إلى حبك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.